Halo, what's up guys? Welcome back to BLCTR. Nah, untuk episode kali ini saya mau nge-review satu buah fan cooler dari Memo. Tepatnya adalah Memo DL02. Dan ini untuk coolernya sendiri itu menurut saya cukup terjangkau ya. Tapi untuk kualitasnya kita lihat aja nanti ya. Karena saya juga baru pertama kali beli yang namanya cooler fan untuk handphone, jadi saya belum tahu banyak tentang cooler ini. Tapi kita akan coba nanti buktikan sama-sama apakah cooler ini tuh sangat bagus atau tidak. Kita lihat nanti ya. So, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Nah, oke guys, sekarang di hadapan saya sudah ada satu buah fan cooler dari Memo. Tepatnya adalah Memo DL02. Dan untuk tipe DL02 ini sebenarnya ada dua varian, yaitu varian Type-C dan varian Lightning. Karena handphone saya itu adalah Android, jadi saya memilih yang varian Type-C untuk di handphone saya ya. Jadi buat kalian yang punya iPhone, jangan khawatir, kalian bisa pilih aja yang varian Lightning untuk dipasang di handphone kalian seperti itu. Nah, jadi di sini kita akan coba bahas dulu dari segi packagingnya ya. Untuk packagingnya sendiri menurut saya ini cukup keren ya. Untuk desainnya juga keren banget. Cuman kayaknya untuk kardusnya tuh masih tipis ya, terlalu tipis. Cuman kita tidak terlalu berharap banyak ya karena harganya yang cukup terjangkau. Dan di sini ada fitur tambahan ya. Ini fitur cooling ya, yang katanya kalau misalkan kita tancapkan itu langsung akan terasa dinginnya. Lalu untuk fitur yang kedua ini adalah minim suara ya. Jadi fan-nya itu akan sangat minim suaranya yang dikeluarkan. Nanti kita akan coba buktikan apakah benar suara yang dikeluarkan fan-nya itu sangat minim atau tidak. Kita akan buktikan nanti ya. Dan yang ketiga di sini ada double kabel ya. Dan seperti di gambarnya seperti nanti kita akan coba juga. Dan di sini juga ada hologram dari Memo untuk memastikan kalau produk ini adalah produk original ya. Nah, jadi seperti itu. Dan oke, tanpa basa-basi lagi kali ya, kita langsung buka aja untuk isi dari dalam box ini. Oke, kita keluarkan dulu, agak susah. Nyangkut guys. Oke, pertama kita dapat kabel data. Ini kita taruh. Ya, ini kabelnya lagi. Ini ada kartu seperti ini dengan bahasa Mandarin, saya tidak tahu. Lalu ini unitnya kita keluarkan ya. Oke, nah ini dia yang kita dapatkan dari satu buah unit Memo DL02. Dari kita lihat dulu dari segi kabelnya ya. Ini kita buka dulu untuk kabelnya, kita lihat panjangnya berapa sih kabel ini. Nah, kalau saya lihat ini panjangnya cukup panjang ya. Ini mungkin ada 1 meter lebih ya. Mungkin 1 meter 20 atau 30 ya ini panjangnya. Jadi lumayan panjang. Jadi bisa kalian gunakan tidak terlalu sulit gitu ya. Misalkan colokannya jauh, kalian bisa gunakan kabel ini ya karena lumayan panjang. Dan ini adalah colokan yang kecilnya. Jadi nanti untuk menghubungkan antara fan coolernya dengan handphone ya. Jadi kalian bisa sambil mengecas handphone sambil menggunakan fan cooler ini gitu. Lalu kita bahas dulu untuk fan coolernya. Untuk dari segi desainnya sendiri itu cukup oke ya, cukup menarik banget. Ini saya mengingatkan seperti apa ya, seperti karakter Kamen Rider ya. Kalau menurut saya seperti karakter Kamen Rider. Jadi cukup keren banget untuk dari segi desainnya, saya suka banget. Lalu untuk materialnya ini menggunakan plastik ya. Masih menggunakan plastik, tapi plastiknya tuh plastik yang cukup solid, jadi masih terbilang bagus. Dan untuk material dari permukaannya ini itu menggunakan aluminium ya, jadi tidak berkarat. Dan untuk desainnya ini mungkin yang memiliki tripobia agak-agak jadi terpengaruh ya, karena ini bentuknya seperti ini ya, agak bolong-bolong gitu. Tapi kalau saya sih aman-aman aja ya. Jadi buat kalian yang mungkin memiliki tripobia agak khawatir menggunakan yang tipe DL02 ini. Dan di sini ada lubang Type-C yang tadi untuk menghubungkan kabel pendeknya, dan di sini ada di bawahnya lagi ada kabel Type-C lagi untuk menghubungkan tombol powernya. Dan di sini ada tombol untuk mengatur kecepatannya. Nanti kita akan coba ya. Dan sekarang kita akan coba aja kali ya untuk tancapkan kabel-kabelnya.
Jadi ini sudah saya tancapkan dan sekarang saya akan coba nyalakan ya. Nah, ini adalah speed yang pertama dan kita coba dengarkan untuk suara kipasnya apakah berisik atau tidak ya. Harusnya ini kalian kalau kedengaran berarti berisik, kalau tidak ya berarti silent ya. Nah, seperti ini. Apakah terlihat terdengar? Tapi ini masih kecepatan 1 ya. Coba kita tambahkan lagi kecepatannya. Ini kecepatan 2. Dan ini kecepatan 3. Ini yang paling tinggi ya untuk speednya. Kalau menurut saya pribadi, untuk yang saya dengarkan itu suaranya cukup silent ya. Jadi untuk speed yang ketiga sendiri itu suaranya tidak terlalu bising ya. Masih ada suaranya, cuman tidak bising gitu. Jadi saat kita bermain game masih aman-aman aja. Dan ini ketika saya sudah nyalakan beberapa detik saja, ini sudah berembun ya. Entah kalian terlihat atau tidak. Coba kamera kita angkatkan, apakah terlihat? Kalau tidak terlihat mohon maaf ya. Ini kalau di saya nih terlihat sekali nih ada embunnya. Ketika saya geser seperti ini, itu ada seperti embun dan bisa berbekas gitu. Ya, apakah kelihatan? Agak dimiringkan kali ya. Seperti ini, coba lihat ya, pokoknya seperti itulah ya. Dan karena di sini saya tidak memiliki alat untuk mengukur suhu, jadi saya tidak bisa untuk memastikan berapa sih suhu yang dikeluarkan oleh fan cooler ini. Pokoknya kalau menurut saya ini cukup dingin sih. Dari tangan saya pegang itu hampir seperti kulkas ya, cuman mungkin ini jauh lebih hemat daya gitu. Untuk udaranya juga kalau misalkan masih baru-baru seperti ini tidak terlalu panas, tapi kalau misalkan mungkin agak lama, saya kurang tahu ya, agak lama mungkin agak cukup hangat-hangat gitu ya, nggak sampai panas banget gitu ya. Nah, ini makin terlihat ya untuk embunnya. Kelihatan tidak? Kita dekatkan lagi. Coba kita fokuskan dulu. Seperti ini. Oke. Lihat. Ya seperti inilah ya kira-kira ya lah. Sekarang kita akan coba hubungkan menggunakan kabel yang kedua ya. Nah, jadi seperti ini. Lalu nanti kita akan ambil handphone terlebih dahulu. Nah, untuk handphonenya seperti ini ya. Tapi karena di sini saya handphonenya masih menggunakan micro USB, jadi saya membutuhkan konverter tambahan ya. Seperti ini, konverter Type-C to micro USB. Jadi nanti kita akan coba colokkan dulu konverternya di kabel kecil ini, yang satunya. Sorry, kebalik. Nah, seperti ini. Lalu untuk handphonenya ini kita bisa buka dulu, tarik tuas yang ada di bawah seperti ini, dan kita taruh. Nah, seperti ini ya. Lalu setelah itu kita tancapkan aja. Nah, seperti ini. Beri ulang, agak kendor ya. Nah, maka lampu indikator pengecasan langsung menyala ya. Itu artinya dia bisa sambil mengecas juga. Jadi seperti ini aja udah kita bisa langsung bermain game ya dengan aman tanpa takut kepanasan lagi untuk handphonenya ya. Jadi enak banget gitu. Dan untuk desainnya juga itu enak ya. Jadi ketika kita bermain dengan waktu yang lama juga tidak terlalu capek gitu tangannya, karena space untuk di bagian belakang itu masih cukup longgar ya. Nah, masih cukup longgar untuk digenggam, jadi masih enak ya, seperti itu. Nah, kekurangannya menurut saya dari pembelian ini di tipe yang DL02 ini, dia tidak memiliki tambahan thermal pad ya. Jadi ketika kalian ingin membeli ini, kalian mungkin bisa memodifikasi sendiri untuk thermal padnya. Jadi saya memiliki sebuah contoh thermal pad ya. Nah, di sini saya pernah membuat thermal padnya, dan saya beli yang kisaran 10 ribuan untuk thermal pad yang lembaran gitu. Nah, sekitar 10 cm kali 10 cm. Lalu saya bentuk sendiri, saya ikuti polanya, dan saya bisa tinggal langsung pasang aja seperti ini.
Nah seperti ini ya, dan ini lumayan lah ya. Jadi gunanya thermal pad ini adalah untuk membantu menyebarkan dingin agar lebih merata ya. Jadi untuk bagian atas dan bagian bawah itu biar lebih merata dinginnya, kita tambahkan thermal pad seperti ini. Oke, jadi kalau kalian ingin membeli thermal padnya itu tidak ada, kalian bisa coba cara yang satu ini, karena setahu saya untuk tipe yang DL02 ini tidak ada thermal padnya di toko memonya, itu tidak ada ya. Tapi kalau untuk yang DL06, 05 atau DL01 itu ada thermal padnya ya. Cuman kalau yang ini belum ada, jadi saya memodifikasinya sendiri dan memasang sendiri thermal padnya seperti itu guys. Oke. Nah oke guys, bagaimana untuk pendapat kalian untuk cooler yang satu ini? Apakah menurut kalian bagus atau tidak? Kalian bisa tulis aja di kolom komentar ya. Tapi mohon maaf sekali lagi karena tadi tidak bisa untuk menunjukkan berapa sih suhu yang dikeluarkan oleh coolernya, karena saya tidak memiliki alat untuk pengukur suhunya. Tapi menurut saya pribadi, dari indera perasa yang saya miliki ya, yaitu kulit saya, itu menurut saya udah cukup dingin, dan menurut saya juga itu pas banget untuk digunakan di handphone ya. Jadi bisa menurunkan suhu panas pada handphone ya. Dan mohon maaf juga nih, tadi nggak diuji coba untuk melakukan game, karena untuk handphone yang saya gunakan untuk game sedang buat di record ini, jadi tidak bisa untuk mencobanya gitu. Dan so, bagaimana buat kalian yang pengen membelinya? Kalian bisa langsung aja cek linknya di kolom deskripsi. Untuk harganya tadi saya lupa kasih tahu ya. Di sini saya pengen kasih tahu harganya itu kisaran 171.000 kalau nggak salah. Jadi nanti kalian bisa cek aja linknya di kolom deskripsi. Saya sertakan link pembeliannya di sana. Dan oke, mungkin sampai di sini dulu aja. Mohon maaf juga nih, masih banyak kekurangan dalam penyampaiannya. Dan buat kalian yang suka dengan video ini, kalian bisa tekan tombol like-nya. Buat kalian yang tidak suka, kalian bisa tekan tombol dislike juga nggak apa-apa. Dan satu lagi, buat kalian yang baru bergabung atau baru lihat konten ini, langsung aja klik tombol subscribe yang terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya dari saya. So thanks for watching guys, and see you in the next video. Terima kasih.